saya Davina di Poyantara, podcast kebudayaan Nusantara. Jadi podcast kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan suatu daerah. Penasaran nggak sih kebudayaan mana yang akan kita bahas? Dan penasaran nggak sih narasumber-narasumber hebat yang akan saya datangkan? Penasaran kan? Yuk kita simak. Nah, mari kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum. Kalau aku Desian Dias, aku Nurul. Jadi kita itu dari Desa Rowo. Desa Rowo itu terletak di Mirip, Kecamatan Mirip tepatnya di Kabupaten Kebumen. Nah, kita itu berasal dari pesisir pantai. Jadi tepatnya itu dekat dengan perbatasan Purworejo dan Kebumen. Ngomong-ngomong tentang kebudayaan nih, kebudayaan apa aja sih Mbak yang ada di Kebumen itu? Kebudayaannya banyak ya sebenarnya. Tapi yang paling menonjol dari kebudayaan kita itu yang rutin selama 1 tahun sekali itu pasti dilakukan, yaitu namanya suroan. Ya, suroan atau sebilah laut. Bisa juga disebut dengan grebek rowo. Nah, sekali itu ya. Ngomong-ngomong itu suroan itu maknanya apa ya Mbak? Nah, suroan itu maknanya sebagai perwujudan rasa syukur para nelayan atas hasil yang diberikan dari laut gitu. Jadi kan kita kan sebagai warga pesisir ya, jadi orang-orang tua kita itu bekerjanya mata pencahariannya itu sebagai nelayan. Jadi untuk mewujudkan rasa syukur kita karena hasil laut tersebut, kita mengadakan rutinan tersebut. Kapan ya Mbak itu suroannya? Biasanya itu pada bulan Suro. Setiap itu diadakannya hari Jumat Kliwon, kalau nggak Selasa Kliwon. Dan itu tuh setelah Idul Fitri, tepatnya itu pada 8 Syawal atau bulan Syuro yang tadi dikatakan itu. Nah, bulan Syuro itu ada di tanggalan Jawa. Kalau nasionalnya itu biasanya pada bulan Juli hingga Agustus. Terus proses suroan itu gimana ya Mbak? Prosesnya itu yaitu kan kita di Desa Rowo kan namanya. Nah, itu sebelah timurnya itu ada sebuah sungai itu namanya Sungai Wawan. Jadi kan itu nanti ada pelarungan gitu. Pelarungannya itu dari sungai itu ke laut. Karena sungai itu juga langsung berhubungan dengan laut. Mbaknya nih yang asli dari Kebumen kan ya udah pernah ikut tradisi itu Mbak ya? Pastinya pernah dong. Nah, kan kita dari desa itu. Ya. Jadi kita juga ikut semua gitu. Dan nggak cuma kita, banyak juga dari orang-orang luar yang penasaran terkait sangat antusias terkait ada tersebut. Apalagi kalau mau acara tersebut ya Mbak, itu para wisatawan tuh datang berbondong-bondong ke Desa Rowo tersebut untuk melihat ya itu tradisi tersebutnya sangat excited. Wah, saya jadi pengen tahu nih lebih rinci proses pelarungan itu gimana Mbak? Kalau proses pelarungannya itu kita sebelumnya itu memang sudah dilakukan secara matang-matang ya. Itu tuh ada apa ya? Sendiri. Kayak yang pertama itu kita harus menyiapkan bahan-bahannya juga kan yang pelarungan itu. Ada itu kepala kambing yang dibungkus nori. Nah, kepala kambing tersebut nanti dibuatin kayak rumah-rumah kecil gitu, yang nantinya di dalam rumah itu dimasukin kepala kambing itu. Itu emang harus kepala kambing atau boleh kepala sapi atau kerbau? Oh, kalau itu dari dulu emang sudah memakai kepala kambing karena kepala kambing ini dipercaya sebagai suatu yang berharga dari hasil laut gitu. Itu kepercayaan orang zaman dulu. Jadi sampai sekarang pun masih melakukan itu dengan kepala kambing. Nah, nggak cuma kepala kambing aja sih, sebenarnya kayak sesajen juga banyak, kayak seperti bunga setaman, terus pisang 7 rupa, terus buah 7 rupa ya. Iya. Terus ada pakaian wanita seperti kayak konde dan baju yang orang Jawa zaman dahulu. Terus ada seperangkat alat kecantikan. Nah, hal-hal tersebut itu diyakini itu merupakan kesukaan dari Nyirong Kidul. Berarti sangat menghargai ya.
Terus kalau yang melakukan kepala tersebut itu orang tertentu atau dukun atau gimana Mbak? Iya, tentunya itu yang melakukan itu kan semuanya ikut. Tetapi yang utama itu dari sesepuh desa atau Yang tertua, yang dituakan. Biasanya namanya itu Mbah Glodong. Kalau disebut orang-orang itu namanya Mbah Glodong. Mbak Glodong itu cuma satu atau banyak? Satu. Karena dia ibaratnya itu yang paling tahu tentang desa itu. Ibaratnya tuh ketuanya gitu. Itu gimana prosesnya pelarungan? Itu apa dilakukan? Melarungnya itu kan dari sungai ke laut nih. Jadi tuh melarungkan kepalanya di tengah-tengah laut kah atau gimana? Oh, jadi itu sebelumnya itu kan ada rumah-rumah kecil. Nah, itu sebenarnya nggak kecil-kecil banget ya. Jadi itu bisa di apa? Digotong Dipanggul, Iya, ya, dipanggul iya. sama rame-rame orang dari balai desa ya biasanya dipanggul itu. Kemudian kita menuju ke TPI karena di situ emang ada TPI. Doakan terlebih dahulu Dari situ diarak, terus didoakan dulu di situ, baru kemudian itu menyiapkan perahu ya untuk mengangkut itu Dari sungai itu juga pantainya. Iya. Nah itu yang menjadi garda terdepan yaitu Kepalanya. yang perahu yang membawa kepala tersebut. Kepala Berarti yang apa ya, buah, baju-baju itu berarti ikut di belakangnya gitu. Iya. Langsung berarti pelepasan itu di tengah laut nggak? Iya, di tengah laut. Biasanya tuh di tempat nelayan mencari ikan. Oh, tempat nelayan. Iya, itu lebih tepat. Konon katanya itu biar nelayan itu selamat gitu. Dalam mencari Mencari ikan. ikan. Karena kan kita ibaratnya itu kan kita dapat rezeki nih dari laut tersebut. Nah kita tuh membagi rezeki tersebut kepada mereka. Jadi nanti juga kita ada saling menghargai. Jadi mereka juga tidak mengganggu kita gitu ibaratnya. Timbal balik ya. Iya. Itu acara sulap ini hanya udah mentok pas pelarungan udah selesai atau masih ada tradisi-tradisi lain gitu? Ada. Jadi setelah itu kan biasanya tuh dilakukan pagi ya, antara jam Jam 7 atau jam berapa? Jam 7 sampai jam sebelum duhur. Nah jadi itu kalau udah itu kan semuanya balik ke desa rawa tersebut. Nah itu biasanya nanti setelah duhur itu ada acara-acara lain. Acara apa aja tuh Mbak? Kendurian. Iya, kenduri. Nanti tuh setiap warga datang ke TPI bawa selamatan gitu, nanti didoain bersama. Terus dibagi. Nah setelah itu tuh masih ada kayak pertunjukan seni-seni Iya, buat hiburan khas ya. dari biasanya tuh apa ya? Gak mesti, biasanya tuh setiap tahun tuh berbeda. Kadang ada dolak. Dolak itu kayak gimana Dolak itu Mbak? kayak Itu tarian khas gitu. Nanti bisa di-share sendiri Iya, ya. dolak. dolak putri. Iya, terus ada kepang juga Iya, ya. jalan tepang atau kuda lumping. Iya. Jadi itu loh yang banyak yang kerasukan gitu. Iya, oh iya, Kayak, iya. oh, Nah itu rame banget itu Mbak, banyak sekali yang ikut. Yang Seru ikut juga ya, nonton, Mbak? iya, Seru banget. seru banget. Itu dilakukan di dekat TPI kan ada kayak aula, semacam aula tapi terbuka gitu. Nah di situ Habis itu udah selesai atau ada lagi? Masih ada masih sampai ada malam. sampai malam biasanya ada misalnya wayangan gitu. Itu sampai malam Iya, biasanya. kadang juga dangdutan. Banyak sih sebenarnya. Berarti satu hari full itu penuh dengan tradisi-tradisi urutannya itu harus benar-benar Iya. seperti itu. Iya. Ini yang paling awal yaitu tradisi suran itu, baru setelah itu selesai baru Yang lainnya lainnya. mengikuti gitu. Wah, ini kayak pesta rakyat ya sih, Mbak? Kayak menyenangkan rakyat. Iya, setelah itu kan ada hiburan-hiburan Ah. gitu. Itu juga sebagai bentuk rasa syukurnya mereka kan atas harta yang mereka miliki itu dari hasil laut. Terus juga hal tersebut juga bisa menjadi ajang untuk mempromosikan wisata Iya, betul. Desa Rawa. Biar tereksis dan terkenal ya, Mbak ya. Karena kan juga deket pantai ya, pantainya itu kan juga sambil mereka lihat tradisi tersebut sambil mereka mengenal pantai itu. Healing lah ya, Iya. istilahnya healing. Menarik sekali nih Mbak, budayaan di Kebumen ini. Saya
saya jadi tertarik nih Mbak. Boleh-boleh lah ya kalau udah mendekati nih hari-hari suro gitu loh. Boleh lah ya hubungi saya biar saya paham kayak wah minat saya kayak suasananya seperti ini ternyata. Itu rame banget Mbak harus coba ke sana. Jadi teman-teman itu cerita mengenai kebudayaan di Kebumen. Kalau teman-teman penasaran bisa langsung ke Kebumen langsung ya Mbak. Iya. Jangan lupa ya, kalau bulan Suro, mendekati Suro, nanti bisa kalian lihat infonya di berita Kebumen maupun di Pan Wisata Kebumen. Kalau mau nginep bisa banget di tempatnya Mbak Desti. Boleh Ya, atau di tempat Mbak Anggun juga boleh. Sangat-sangat recommended ya teman-teman. Berhubung mbak-mbaknya ini udah ada kegiatan lain ya Mbak. Iya, sini saya masih ada acara lagi. Wah, Iya. tapi terima kasih banyak ya udah meluangkan waktunya untuk bercerita ke teman-teman mengenai kebudayaan Kebumen. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat senang sekali mendengar cerita-cerita ini yang membuat saya tertarik sekali dengan Kebumen ya Mbak. Sudah segitu saja ya podcast pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like dan nantikan podcast kita yang berikutnya. Dadah. Jangan lupa datang ke Kebumen. Sip-sip Kebumen guys. Kebumen beriman.